Ya, oke baik. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini masih ada dari kampus Tiga Selaki Padada ya, dalam rangka acara Tapping Day. Sementara persiapan untuk ibadah. Kembali lagi. Halo juga. Jangan lupa kirim bintang. Jangan lupa kirim bintang. Oke, baik. Next on. Oke, next. Fitri. Para orang tua dari mahasiswa Tiga Selaki Padada.
beneran kayak Di sini tadi nah. Nanti dah. pendidikan. Tidak kenal. Kamera musik. Ya, penernya ada musik. Kesebutnya musik. Lagi. 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 Lagi om, kita Semuanya. Coba nih. Oke.
Yang kami hormati Ketua Yayasan Kasih Bunda Kala Lembang, yang terhormat Ketua Stikas Laki Padada, yang terhormat Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3 Stikas Laki Padada, yang terhormat Kepala SMK Laki Padada, yang terhormat Ketua Unit Jaminan Putus Stikas Laki Padada, yang terhormat Ketua LPPM Stikas Laki Padada, yang terhormat Ketua Program Studi Stikas Laki Padada, yang kami hormati Bapak Pendeta Apri yang Pertama MPH Kons, yang kami hormati seluruh dosen dan staf Stikas Laki Padada, yang kami hormati seluruh guru dan staf SMK Laki Padada, yang kami hormati pula seluruh orang tua dan tamu undangan, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Stikas Laki Padada atau peserta Caping Day hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka Caping Day Stikes dan SMK Laki Padada. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, acara ini adalah momen yang sangat spesial di mana kita merayakan pencapaian dan komitmen kita sebagai calon perawat. Kita semua siap untuk berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat pemasangan cap, yang kelima pembacaan riwayat hidup Florence Nightingale, yang keenam janji mahasiswa, yang ketujuh Mars Stikas Laki Padada dan Mars SMK Laki Padada, yang kedelapan sambutan, 9 menyanyikan lagu pada negeri,
Dan yang terakhir adalah bentuk dan istilah. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Adapun ibadah kita pada hari ini akan dibawakan oleh pelayan firman Bapak Pendeta Aprilia Utama, FPH Kons, liturgis Saudari Berkin Agustin. Dengan kasih dipersilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam rangkaian kegiatan Giving Day pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengerahkan hati kepada Tuhan, memohon penyertaan-Nya dan menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan-Nya. Dan tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita bersatu hati memulai ibadah hari ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan Dialah yang memilih kita, umat-Nya dan kawanan gembala-Nya. Masuklah melalui gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke pelantaran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Seundang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian segala puji syukur. Pertolongan kita dalam ibadah pembukaan kegiatan Giving Day pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Salam bagimu. Saatnya kita akan bermazmur dari Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan,
Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyangkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas kami. Amin. Firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat penyembahan bagaikan bejana. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita. Saya sudah pilih dari Lukas 5. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau Tuhan di sini. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami semua, keluarga Setika Selaki Padada Tanah Toraja. Perjalanan yang boleh dialami oleh anak-anak kami sampai momen Camping Day lagi kami lakukan di sini. Kami ingin menghayati satu hal, hospitality Tuhan. Supaya sungguh jiwa kami penuh dengan hospitality, melayani setiap sesama kami dengan baik. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Telinga hati kami hanya terpaut kepada-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya membaca yang ganjil, kita semua membaca yang genap. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menangkap jalan juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka membelenggu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Shalom. Selamat pagi. Bolehkah kita salam yang di samping kita, katakan terima kasih sudah bertahan sampai hari ini ya. Adakah teman kelasnya yang tidak bertahan sampai camping day-nya? Thank you ya, sudah bertahan sampai hari ini. Saya memberi tema mendengar dan humble. Mendengar dan humble. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita orang Toraja, saya tidak tahu kalau di sini udah ada Toraja. Kalau kita orang Toraja, ada kata orang Toraja yang biasa dikatakan daku adai kotek. Betul. Daku adai kotek norong. Itu bisa dikatakan orang Toraja. Artinya jangan mengajar orang yang sudah tahu, sedangkan kita sendiri yang tidak tahu. Makanya orang Toraja menunjukkan itu dalam itu teorong, makanya itu dulu ya biasa gua kena tanda ini dulu bang tak sepon mana. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, seandainya Simon Petrus juga ini adalah orang Toraja, harusnya ada jawab Tuhan langsung Tuhan. Dia harus jawab kepada Tuhan cuma dapat ada konteks normal. Seandainya Simon Petrus orang Toraja, tapi saya dia bukan orang Toraja. Kenapa demikian? Karena memang Simon Petrus ini adalah orang yang ahli menjala ikan. Berbeda dengan keluarga Tuhan yang basic kemampuannya adalah bikin kayu. Tukang kayu dia ini keluarga Yesus Kristus, bukan tukang keluarga yang menjala ikan. Jadi berbeda. Seandainya Simon Petrus menjawab Tuhan seperti itu, saya tidak tahu seperti apa ketika dia ada dalam posisi dalam itu. Tapi apa yang kita mau pelajari, saudara yang sama dikasihi Tuhan, yang pertama itu Allah bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Garis bawahi kata dalam. Yang punya TikTok, belum ada di Indonesia kolam renang yang paling dalam, itu di luar negeri. Dan orang sehebat apapun berenangnya harus pakai pengaman yang paling kuat. Tuhan minta lagi, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tempat yang dalam itu tidak mudah. Saya percaya juga mungkin tempat di sini tempat yang dalam. Di
kita berjuang supaya kita lulus perawat kah, nurse kah, pokoknya jurusan-jurusan yang lain. Mungkin ada yang sulit di sini. Tempat yang dalam yang sulit. Ekonomi kita. Siapa tahu ada dosennya di sini yang menjadikan. Adakah? Ada. Tepuk tangan orang dulu kan. Sabada beberapa kali saya di kampus inang pekare kumaden dia biasa papin dia. Tapi di sini katanya dosennya tidak ada yang menjadikan jadi keren nih dosen-dosen stickers lagi pada ada tanah pengajar. Ada tempat yang dalam. Saya percaya perjalanan yang tidak mudah. Saya percaya tempat yang dalam ini. Ada keluarga kita di sini. Saya pernah bilang di kampus waktu saya ngajar di UGI. Pas lihat di tomat-tomat pendek kisah aki makar rakabang kulimanna. Belanda bubu bang kulimanna. Coba utambai supaya kita ada di sini. Itu tempat yang dalam. Dan tuh teman-teman begitu lama harus disama. Bahkan harus melihara ternak orang lain. Supaya kita ada di sini. Itu tempat yang dalam. Tapi seringkali kita tidak menangkap itu dengan baik. Makanya kadang kita kuliah atau sekolah ugal-ugalan. Berjalanlah dengan tempat yang dalam itu supaya kita belajar dengan baik. Amin. Kedua, jawaban Simon Petrus bilang kepada Tuhan, Tuhan, sudah sepanjang malam saya di sini. Ketika saya membawa diri saya kepada Simon Petrus ini, saya percaya Simon ini mengantuk karena sudah dia usahakan segala sesuatunya supaya dia dapat ikan. Tapi ternyata dia tidak dapat ikan dalam usaha itu. Saya terkesan dengan seorang perawat internasional dari Italia, Florence. Sosok yang dikenal dengan julukan The Lady with the Lamp, yang berusaha dengan berjuang dengan baik untuk perawat ini bisa mendapat kredibilitas yang baik sampai dia harus jatuh bangun. Tapi menarik yang kita pelajari dari Florence, hospitality. Bahkan dia bilang ketulusan untuk mengabdi sekalipun jalannya sulit. Oleh sebab itu nanti Kepingdeng ini tanda kita akan pergi. Hati-hati di rumah sakit hospital, tapi tidak punya hospitality. Lalu kita mana masaki di rusun bang-bang, apalagi kayak makan ini. Karena saya tidak coba kadang tapi kita sedang marah. Malah mungkin uang kami kita sulit kita atau lembeng bilang oh kenapa banget ya? Itu tidak bisa dipungkiri. Bahwa beberapa hospital karena tidak melayani yang seperti yang dikatakan oleh Florence ini, jiwanya tidak hospitality. Jadi nanti ketika pergi adik-adik yang sama dikasih itu, milikilah hospitality. Orang masuk dari sana sakit, baru lihat muka kita, sakitnya sudah turun 10%. Karena apa? Keramahan kita. Jangan orang datang sakit, lihat muka kita, sebenarnya dia datang tidak sakit mah atau asam lambung, tapi karena lihat muka kita yang tidak hospitality ini, dia kembali mengalami kesakitan yang lebih parah. Oleh sebab itu, mari lakukan perjalanan yang baik ini sekalipun sudah lama, seperti yang dialami Simon. Untuk itu, saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya mengatakan kita di sini tidak akan dapat ikan seperti Simon. Saya tidak tahu kalau akan disiapkan ikan di sini.
untuk nantinya, tapi saya mau katakan, saya dan kita semua tidak akan dapat ikan seperti ini. Tapi saya dan saudara semua sama dapat hal ini, yaitu bernafas secara gratis. Amin. Nah, kita saya tes dulu. Kita akan mencoba tidak bernafas. Tapi kamu tuh teman-teman orang tua, kalau 1 detik saya tidak bisa bernafas, jangan mencoba ya. Nah, aku maaf nakira ini kemana terjadi khotbah disuruh latihan bernafas selesai. Kalau saya hitung 1 sampai 3, kita akan latihan seberapa lama kita tidak bisa bernafas. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, dimulai. Masih ada yang bertanya? Oke, cukup. Saya tanya, ini boleh? Ya. Bagaimana sisi waktu tidak bernafas? Sesak itu di mana? Oke, di sini ya. Bisa bayangkan saudara sama dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Contoh, bernafas. Kalau tidak melihat kebaikan Tuhan, maka kita akan sulit untuk mensyukuri nafas anugerah Tuhan tadi. Jawaban dia sekali berkata, sesak kita tidak bisa bernafas. Maka saya mengatakan, kita ada bersama hari ini itu karena kasih dan sama-sama mendapat nafas yang sama. Untuk itu, ketika Simon mendapat ikan yang banyak ini sampai tua, jadi Simon pernah gagal, saudara. Jadi nanti kalau pergi praktek, doanya di sini siapa tahu harus di tempat itu. Harusnya ketemu misalnya orang senior yang lebih baik, tapi faktanya tidak sesuai kenyataan. Saya mengatakan saudara yang benar, cannot to try. Ulang-ulang terus sampai kita mendapatkan yang supaya kita nanti menjawab ketika kita dapat sesuatu. Jawaban di ayat yang ke-8. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jawaban ini adalah jawaban yang paling rendah hati. Simon begitu rendah hati ketika mendapat ikan. Nanti kalau selesai kemudian semakin rendah hati, semakin rendah hati belajar membela. Karena sekarang sulit orang membela sekarang. Tapi lama dia mendengar dan rendah hati supaya setiap yang kau belajar boleh berjalan dengan baik. Selamat mendengarkan baik, selamat rendah hati dalam melayani sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak hal Tuhan itu ada. Dan kita bersyukur atas kasih Tuhan. Kita hari di sini dan berdoa. Sekalipun kadang rasa sulit untuk bertahan, tapi ternyata sulit melihat Tuhan bertahan sampai di titik ini. Kamu mengatakan terima kasih bagi diri sendiri, Tuhan, dan orang yang mengasihi kita. Maka mari kita rendah hati untuk menanggung tugas tanggung jawab ini bagi sesama.
selanjutnya kita akan menjalankan persembahan malam minggu itu. Firman Tuhan mengingatkan kita dari 2 Korintus ayat 8, 2 Korintus 8 ayat 12. Berilah dan kamu akan diberi suatu makanan yang baik, yang dipadatkan, yang digocap, dan yang tanpa keluar akan dicurahkan ke dalam jiwamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tanpa ujian, tapi percaya. Mari kita renang, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di Stikes laki Padada tanah Toraja, supaya sungguh kami melakukan perintah-Mu dalam perjalanan kami dan memuliakan Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami setiap yang dilakukan di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu yang kami kerjakan. Tuhan begitu memperhatikannya dan